Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik, anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada hadis yang kelima, yaitu kita beri judul hadis tentang mewaspadai bid'ah. Kita mungkin sering atau kalian sering mendengar kata bid'ah. Biasanya bid'ah itu diartikan dengan satu hal baru, satu hal yang tidak ada contohnya pada masa Rasulullah, atau satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apakah definisinya seperti itu? Nah, tentu hal ini perlu kita diskusikan secara panjang. Memang ya, dalam diskusi ya, keilmuan ya, biasanya muncul seperti itu. Definisi bid'ah adalah hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Namun jika itu kita mutlakkan, berhenti sampai di situ definisinya, maka harus dipilah. Nah, harus dipilah bahwa ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Nah, tidak bisa dimutlakkan bahwa semua bid'ah adalah keliru atau buruk. Kenapa? Karena ada banyak sekali hal-hal yang belum ada pada masa Rasulullah, namun dianggap baik secara syar'i, disepakati baik oleh seluruh umat Islam pada masa belakangan. Nah, sehingga hal baru itu tentu tidak bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang buruk, tidak bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang terlarang atau sesat. Contoh misalnya adalah yang paling umum, sholat tarawih berjamaah di masjid. Dulu pada masa Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Yang ada adalah Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail pada malam Ramadan atau disebut dengan qiyamu Ramadan, kemudian diikuti oleh para sahabat di belakangnya. Jadi Rasul awalnya tidak tahu dan tidak mengundang para sahabat mengajak untuk sholat berjamaah tarawih, gitu tidak, awalnya begitu. Nah, kemudian semakin hari kok nggak ngajak lagi Rasulullah, tapi juga semakin banyak pesertanya yang ikut di belakang, sholat di belakangnya. Begitu seterusnya sampai beberapa hari kemudian, ya 3 hari kemudian Rasulullah tidak keluar lagi, tapi para sahabat tetap menunggu di masjid, tetap mereka sholat. Nah, sehingga Rasulullah tidak mengajari sholat berjamaah tarawih. Nah, artinya pada masa Rasul, bahkan nama tarawih sendiri pada masa Rasulullah belum ada, sehingga istilah tarawih, cara tarawih berjamaah di masjid itu juga sebenarnya bid'ah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua sepeninggal Rasulullah tentunya, ya, setelah Rasulullah wafat, kemudian beliau beristihad, ya, bersepakat dengan para sahabat, berijma dengan para sahabat untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid dipimpin oleh seorang imam. Nah, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi memang bisa atau betul bid'ah bisa didefinisikan dengan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu Sayyidina Umar juga menyebut tarawih berjamaah seperti itu tidak dilakukan Rasulullah. Sayyidina Umar menyebut bid'ah. Tapi Sayyidina Umar sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang alim, nah, beliau juga menyatakan bahwa ini adalah bid'ah yang terbaik, ini adalah bid'ah yang sangat baik. Nah, sehingga harus dipilah antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Tidak bisa serta-merta disamakan bahwa semua bid'ah pasti buruk, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap hukum itu harus dibahas, dikaji, ditetapkan hukumnya berdasarkan alasan-alasan, sebab-sebab, ya, dasar-dasar dan juga dalil-dalil yang menjadi landasannya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta dicap sebagai sesuatu yang menyesatkan. Baik, selanjutnya kita coba baca hadis yang kelima ini. Hadisnya sangat pendek dan saya harap kalian semua hafal hadis ini. Caranya simpel, dibaca berulang-ulang, ya. Kemudian coba lepaskan teksnya, lepaskan, tutup bukunya, tutup laptopnya atau HP-nya. Kemudian setelah dibaca berulang-ulang, coba dibaca tanpa teks. Nah, insya Allah akan hafal. Diulang terus, dan diulang terus. Insya Allah 10 kali atau 20 kali, atau mungkin ada yang perlu 30 kali,
Ya, membaca hadis ini baru hafal. Tapi insya Allah juga membaca 30 kali, membaca hadis ini insya Allah tidak sampai 1 jam. Sehingga sebentar atau bahkan tidak sampai 15 menit. Apalagi kalau sudah lancar membaca Arab. Insya Allah hanya 1 menit sudah selesai hafal. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, jadi hadis ini sekali lagi sanadnya adalah dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, ada kalau kita punya istilah ibu negara, gitu ya. Kita punya istilah ibu apalagi jadi istrinya presiden biasa kita sebut dengan ibu negara. Nah, ini istrinya Rasulullah disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, ibunya orang-orang beriman, sehingga beliau ya harus kita hormati, harus kita perlakukan sebagaimana orang tua kita. Ya, meskipun bukan orang tua yang melahirkan kita, bukan orang tua biologis, tetapi beliau ini adalah orang tua ideologis kita. Nah, sehingga harus kita hormati, harus kita patuhi juga. Nah, sebagaimana layaknya seorang ibu. Ummi Abdillahi, beliau biasa juga dipanggil Ummu Abdillah karena punya keponakan namanya Abdullah dan beliau sangat sayang pada keponakannya itu. Kalau beliau sendiri tidak punya keturunan. Ya. Siapa nama aslinya? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dibaca Aisyah? Nah, karena apa? Ini isim ghairu munsharif. Ya. Nah, dia dibaca jer, ya, i'rabnya majrur, ya, karena apa? Karena dia menjadi badal dari Ummil Mukminin. Nah, badal, nah, itu i'rabnya mengikuti yang diikuti mubdalnya, mubdal minhunya, yaitu apa? Ummil Mukminin. Sedangkan Ummil Mukminina itu dibaca jer karena memang ada huruf jernya di situ, yaitu huruf an. Radhiyallahu anha. Ingat, setiap kali mendengar nama sahabat selalu baca radhiyallahu anha. Itu doa kita untuk ibu kita, ya, untuk sahabat Nabi. Qalat, beliau berkata, beliau berkisah. Boleh berkisah, boleh berkata, sama saja. Qala, bersabda. Nah, ini fi'il madhi mabni fathah, ya, mabni fathah. Maka harus dibaca qala. Ya, nggak bersambung dengan domir apapun, nggak bersambung dengan apapun, sehingga harus dibaca qala. Nah, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, fa'ilnya mana? Kebetulan fa'ilnya di sini ada setelahnya langsung Rasulullahi, karena itu Rasulullah dibaca rofa, Rasulu, bukan Rasulah, bukan Rasuli. Ya. Qala, bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat juga ya, setiap kali ketemu dengan nama Rasulullah selalu ucapkan sholawat. Caranya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kamu baca sholla, belakangnya salam. Tapi kalau kamu bacanya sholli, pendek, sholli, maka belakangnya wasallim. Jadi jangan keliru. Sholla, wasallama. Sholli, wasallim. Ya. Nah, jangan keliru. Oke, jangan ketukar. Nah, selanjutnya itu tadi sanad. Nah, itu tadi sanad. Jadi hadis ini riwayatnya dari Ibu Aisyah. Kemudian matannya. Ya, kita baca matannya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man, siapa saja, siapapun orangnya, ahdatsa, yang berbuat sesuatu yang baru. Berbuat ya secara baru. Artinya ahdatsa itu berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini fi'il madhi mabni fathah, ya.
Awalnya hadatsa. Hadatsa itu fi'il madhi yang lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Fi'il nggak butuh objek ya. Tapi kemudian dimuta'addikan. Nah, ya, dimuta'addikan sehingga dia bisa membutuhkan objek. Ya, awalnya seperti kata bahasa Indonesia itu, saya duduk. Nah, itu nggak perlu objek. Saya duduk, selesai. Saya makan, nggak butuh objek. Nggak usah ditanya makan apa gitu. Nah, apa yang kamu makan itu nggak perlu objek itu. Pokoknya dia sedang menerangkan saya sedang makan. Selesai, itu kata kerja tapi nggak butuh objek. Tapi kalau kamu tambahkan nah, saya menduduki atau saya memakan. Nah, itu harus ada objeknya. Apa yang kamu makan? Nah, karena ketika memakan itu pengen menjelaskan sesuatu yang dimakan. Saya memakan nasi, saya memakan kerupuk, saya memakan sayur, saya menduduki kursi, saya menduduki jabatan tertentu. Nah, gitu. Itu memuta'addikan fi'il, menjadikan fi'il yang awalnya tidak butuh objek yang menjadi butuh objek. Nah, sekarang ini menjadi muta'addi, butuh objek, sehingga di sini nanti harus ada maf'ul bih-nya. Nah, objek itu kan maf'ul bih. Nah, fi amrina itu keterangan man ahdatsa, man siapa saja ahdatsa yang berbuat sesuatu, berbuat secara baru gitu ya. Ahdatsa berbuat secara baru, ya, terjemahkan begitu lebih pas, nanti lebih enak. Ahdatsa berbuat secara baru itu keterangan dari perbuatan ahdatsa itu. Nah, fi amrina, ya, dalam urusan kita, urusan kami ini bisa diterjemahkan dengan amrina itu bisa diartikan dengan urusan, bisa juga atau perkara ya, bisa juga diterjemahkan dengan perintah. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam. Bisa perintah, bisa urusan. Yang penting apapun itu, hal kami, urusan kami berarti juga yang diperintahkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi bisa bermakna dua. Siapa yang berbuat secara baru dalam urusan kami. Nah, urusan kami di sini apa? Agama. Dalam agama kami, urusan agama kami, yaitu urusan agama Islam. Dalam hal agama Islam. Hadza ini, agama Islam ini, nah, berbuat apa yang secara baru tadi? Melakukan apa? Melakukan hal baru apa? Maf'ul bih-nya, sesuatu atau perbuatan. Perbuatan apapun, laisa minhu, yang tidak termasuk amr, tidak termasuk ke dalam urusan agama tadi, tidak termasuk perintahnya Rasulullah tadi, bahwa maka hal itu ya raddun, ya tertolak, bahwa maka hal itu raddun adalah tertolak. Jadi ini menegaskan bahwa orang yang berbuat sesuatu yang baru dalam perintah kami, dalam urusan agama kami, padahal hal yang diperbuat baru itu tidak termasuk kategori perintahnya, tidak termasuk kategori agama, bahwa raddun, maka dia tertolak, hal itu nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima oleh siapa? Nggak bisa diterima oleh Allah sebagai ibadah, sebagai ajaran agama, atau bahkan perbuatan itu menjadi tertolak. Nanti saya jelaskan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayat. Rawahu meriwayatkan terhadap hadis ini, ya, maf'ul bih-nya domir itu didahulukan. Rawahu meriwayatkan hadis ini siapa? Al-Bukhariyu, fa'il dari rawa, ya, siapa? Al-Bukhariyu, Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ingat, setiap kali kalian bertemu dengan susunan ya, atau struktur kata seperti ini, kalimat seperti ini, ya, rawahu fi'il, setelah itu maf'ul bih-nya berupa domir. Jadi fi'il gandeng dengan maf'ul bih yang berupa domir. Setelah itu baru fa'ilnya. Nah, ingat ya, fi'il, maf'ul bih yang berupa domir, kemudian fa'il. Cara menerjemahkan bagaimana? Menerjemahkannya menjadi pasif. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nggak enak kalau diterjemahkan pakai kalimat aktif. Diterjemahkan telah meriwayatkan hadis ini siapa? Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu nggak enak, nggak efektif kalimat bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia
Jadinya apa? Kalimat pasif. Meskipun di sini kalimatnya berupa aktif ya, kalimat aktif. Rawahu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat li muslimin, milik Imam Muslim, bunyinya apa? Man amila. Ini jumlah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini satu kalimat. Satu kalimat ini kedudukannya sebagai mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan atau subjek yang ditaruh di belakang. Nah, berarti harus ada predikatnya, ada khobarnya. Khobarnya apa? Khobarnya jar majrur itu yang di depan. Wa fi riwayatin. Nah, jadi predikatnya didahulukan. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, ay wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, li muslimin, miliknya Imam Muslim. Apa? Ada matan, ada lafat bunyinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi ada dua versi hadis ini. Satu bunyinya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang kedua, dalam redaksi Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya apa? Hadis ini yang saya warnai biru itu matannya. Ada dua macam, ada dua versi. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, dua-duanya sama. Hanya beda bunyinya saja, tapi maknanya sama. Hadis yang kedua itu menjelaskan hadis yang pertama. Artinya apa? Yang hadis kedua, man, siapa saja, siapapun orangnya. Amila, yang beramal atau berbuat amalan, nah ini maf'ul bihnya langsung, akan suatu perbuatan. Amalan suatu perbuatan, maf'ul bih objek ya. Laisa, yang tidak ada, laisa alaihi, yang tidak ada pada amal itu, apa amruna, urusan kami atau agama kami atau perintah kami. Fahuwa, maka hal itu raddun, tertolak. Nah, ini riwayatnya Imam Muslim. Jadi kalau kamu ketemu hadis kok diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab sahih, maka hadisnya sahih. Artinya apa? Benar adanya dari Rasulullah seperti ini. Jadi ya harus diperhatikan betul. Nanti harus paham hadis ini, jangan sampai keliru. Banyak orang salah paham dengan hadis ini. Jadi kamu harus belajar betul makna hadis ini dengan baik. Oke, sekarang kita lihat hadisnya bicara tentang apa sih? Ya. Yang pertama, hadis ini berbicara masalah sesuatu yang sudah ada perintahnya, yang sudah jelas perintahnya menjadi bagian dari ajaran agama. Itu yang disebut dengan amrina, perintah kami atau urusan agama kami. Kalau sudah disebut urusan agama kami atau perintah kami, perintahnya Rasul, urusannya agamanya Rasul, ya berarti itu sudah jelas perintahnya. Kalau dilakukan, ya jelas man amila misalnya amalan wa alaihi amruna, perbuatan itu didasarkan alaihi, didasarkan kepada perintah kami, didasarkan kepada urusan agama kami, maka itu boleh, maka itu diterima. Nah, tapi kalau di sini bunyinya perbuatan. Siapa yang berbuat sesuatu, tapi perbuatannya itu tidak didasarkan kepada amrina, laisa alaihi amruna, tidak didasarkan pada urusan agama kami, atau tidak didasarkan kepada perintah kami, bahwa raddun, maka hal itu tertolak. Nah, ini sih yang lebih tepat, ya, la'ala shawab ya, Allah alam, tapi yang lebih mendekati kesepakatan para ulama. Amruna di situ jangan diterjemahkan perintah. Meskipun boleh diterjemahkan perintah, tapi sebaiknya kalau diterjemahkan perintah harus dikasih penjelasan lebih jauh. Kenapa? Karena kalau diartikan perintah, nanti kalau artinya gini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak didasarkan kepada perintah kami bahwa raddun. Berarti kalau Rasul nggak memerintahkan, setiap perbuatan tertolak dong. Padahal banyak banget perbuatan baik yang Rasul belum sempat memerintahkan secara langsung. Nah, ini harus dijelaskan lebih jauh. Boleh diartikan begitu, ya, tapi harus dijelaskan lebih jauh terkait dengan apa itu perintah dan bentuk-bentuk perintah. Apakah perintah itu harus berupa kalimat perintah atau fi'il amar, atau kalimat perintah itu bisa saja tidak berupa fi'il amar, tidak berupa kata perintah, nggak ada tanda serunya,
ya, tapi dia bisa dipahami bahwa itu perintah. Misalnya, ya, saya bilang ke kalian, begini bunyinya. Aduh, kelas kotor banget nih. Nah, itu kira-kira ada kalimat perintahnya nggak? Nggak ada. Nah, tapi kalian paham, kalian orang cerdas, ya, anak cerdas pasti paham kalau saya ngomong, aduh rumah kotor banget nih, apa, kelas kotor banget. Jadi kamu paham bahwa maksudnya adalah sapuin dong kelasnya. Nah, ada perintah di situ. Padahal kalimatnya nggak ada kalimat perintahnya. Itu kalau diartikan perintah, amruna di sini diartikan perintah, harus dijelaskan sampai ke situ. Ya, itu namanya usul fikih. Nanti kamu belajar usul fikih, wajib belajar usul fikih kalau belajar hadis. Ya, biar tahu apa itu kaidah amr, kaidah perintah itu apa. Jadi perintah itu jangan dipahami yang isinya sapulah, ambilkan, tulislah. Itu memang kalimat perintah, tapi banyak sekali perintah yang justru tidak menggunakan kata perintah. Nah, itu kalau diterjemahkan perintah. Tapi kalau diterjemahkan urusan agama kami, dalam riwayat lain fi amri dinina, urusan agama kami. Nah, ini lebih luas maknanya. Siapa yang beramal atau melakukan suatu perbuatan, kalau misalnya ini dipahami kebalikannya, siapa yang melakukan suatu amalan, suatu perbuatan alaihi amruna yang didasarkan pada urusan agama kami fahuwa makbulun. Nah, misalnya gitu. Siapa yang mengamalkan suatu perbuatan alaihi amruna yang didasarkan kepada urusan agama kami fahuwa makbulun, maka itu diterima. Artinya apa? Kadang suatu hal itu nggak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, bahkan nggak pernah terjadi pada masa Rasulullah, nggak pernah terbayangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kemudian itu didasarkan pada amrudinina, didasarkan kepada urusan agama kami, kemaslahatan agama kami, menolak bahaya yang akan menimpa agama kami, bahwa makbulun, maka itu bisa diterima. Contoh, mengumpulkan tulisan Al-Quran ke mushaf Al-Quran yang kita baca setiap hari. Itu pada masa Rasulullah belum ada. Bahkan mungkin belum terpikirkan menjadi mushaf seperti hari ini dicetak bagus, apalagi di Android gitu, di laptop, bisa diunggah di Google gitu ya, bisa diunduh dimanapun. Itu nggak pernah terjadi, apalagi terpikirkan oleh pada masa Rasulullah, nggak juga terpikirkan oleh para sahabat. Tapi setelah sepeninggal sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Umar kemudian bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar, berdiskusi terus. Akhirnya apa? Didasarkan atas kemaslahatan agama Islam, didasarkan atas urusan kemaslahatan agama Islam, dan menolak kemudorotan atau mafsadah yang akan menimpa umat Islam, maka mencetak mushaf Al-Quran itu bisa diterima sebagai bagian dari agama Islam, sebagai bagian dari ajaran Islam. Dianjurkan, bahkan boleh jadi menjadi wajib. Nah, gitu ya. Jadi memahami hadis pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, itu lebih jelas, lebih mudah kalau menggunakan hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya kalau kamu ketemu hadis, jangan langsung dimakan mentah-mentah, tapi pahami dulu hadisnya, kumpulkan dulu dengan hadis lain. Jangan-jangan kamu nggak paham dengan hadis pertama, ya. Kemudian dijelaskan oleh hadis yang kedua. Nah, gitu ya. Baik, itu untuk pengenalan terhadap hadis kelima ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan detailnya di sesi selanjutnya. Oke, kita cukupkan dulu untuk yang bagian pertama ini. Nah, habis ini kalian masih ada perlu membaca penjelasan detail dari hadis ini di sesi setelah ini, di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.